Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjut pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidul I'rab karya Ibnu Hisham rahimallahu taala. Kemarin kita membahas jumlah yang punya mahal dalam i'rab. Pertama, kalau jumlah itu sebagai khobar. Kemudian yang kedua, kalau jumlah itu sebagai hal atau sebagai maf'ul bih. Dan kedua dan ketiga itu. Kemudian yang keempat, kalau jumlah itu berupa mudhafun ilaih. Sekarang kita masuk di yang kelima. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-khamisah. Wal khamisah al-waqi'atu jawaban li syartin jazim. Kalau dia terletak, yaitu jumlah itu terletak sebagai jawaban untuk syarat jazim. Ya, tentunya antum sudah tahu mahalnya karena syarat untuk jazim. Makanya kata beliau wa mahallu hal jazmu. Ya, mahalnya adalah pasti apa? Jazim, karena ada syarat itu majzum. Berarti jawaban dari syarat adalah juga majzum. Kan begitu kan? Tapi ini masalahnya jawaban syarat ini adalah jumlah. Jadi antum tidak i'rab langsung bilang majzum. Kalau dibilang gini kan, mata tusafir, usafir, ini gampang. Kalau bilang mata tusafir, usafir, gampang. Pertama fi'il syarat, majzum. Bimata, kan begitu. Yang kedua jawaban syarat, majzum dengan mata. Kalau ini adalah bentuknya berupa apa? Jumlah. Bentuknya berupa jumlah. Kata beliau, idza kanat makrunatan bil fa au bi ida al fujaiyah. Kan begitu kan? Kan sudah lewat ketentuan di buku sebelumnya. Bahwa kalau ada jawaban syarat tidak bisa menjadi jawaban. Maka wajib digantikan dengan apa? Fa al jawab atau ida al fujaiyah. Iya kan? Maka i'rabnya itu. Ini nanti. Fi mahalli jazmin. Iya. Fal ula yang pertama. Ini tidak asing ya karena sudah sebelumnya dilewati. Fal ula yang pertama nah. Mayyudlilillah. Fala hadiyalah. Jumlah fala hadiyalah. Paham kan? Fi mahalli jazmin jawaban syarat. Walihada kuri'a bi jazmi yadar. Oleh karena itu dibaca jazm yadar. Setelahnya. Atfan ala mahallil jumlah. Karena sebagai diatofkan kepada mahalnya apa? Jumlah. Yaitu ayat setelah lanjutannya. Wa yadar hum. Dibaca begitu. Walaupun di situ dikatakan wayadaruhum. Ya, kalau wayadaruhum berarti apa? Istinafiyah akan datang nanti. Dia jadinya apa? Istinafiyah nanti akan datang pembahasannya. Ya, tapi ini dibaca wayadarhum di jazm. Nah, kalau dibaca jazm, pertanyaannya atop kemana? Begitu. Kalau dia dibaca apa? Jazm. Pertanyaannya atop kemana? Jawabannya apa? Atop ke mahalnya apa? Jawaban syarat. Antum bisa paham ini? Atop ke mahalnya. Itu dibaca jazm. Athaniyat. Nah, yang kedua contohnya itu idza. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Iya. Kata idahum yaqnatun. Hum yaknatun tidak bisa menjadi jawaban. Maka digantikan dengan apa? Ida. Jumlah ini, setelahnya ini adalah fi mahalli jazmin jawaban syarat. Antum bisa pahami kan? Mudah. Fa'ammanah. Adapun contoh. In qoma zaidun qoma amrun. Iya. Ini. In qoma zaidun qoma amrun. Gimana ini? Famahallul jazmi mahkumun bihi lil fi'li wahdah la lil jumlah bi asriha. Masya Allah. Maka kedudukan jazm itu dihukumi dengannya untuk fi'il saja, bukan jumlah bi asriha, bukan jumlah keseluruhannya. Maksudnya gini, in qoma zaidun qoma amr. Ini yang mahalnya jazm apa? Koma. Jadi koma kan fi mahalli jazmin, fi'il syarat. Kemudian koma juga yang kedua. Fi mahalli jazmin. Jawaban syarat. Jadi bukan jumlahnya. Kenapa? Kenapa bukan jumlahnya? Kan ini sama dengan kita katakan.
intakum akum. Kan sama, hanya saja intakum akum fi'il mudhari. Langsung majzum. Kalau ini fi'il apa? Madi. Iya kan? Fi'il madi. Jelas kan? Jadi ini bukan jumlahnya yang majzum, tapi apa? Mahalnya langsung fi'il. Karena ini fi'il madi. Jadi kalau bilang famahallu jazmi, maka kedudukan jazm pada jumlah ini in koma zaidun koma amr itu dihukumi dengannya lil fi'li wahdah, untuk fi'il saja, bukan fi'il bersama fa'ilnya. La lil jumlati bi asriha, bukan jumlah secara keseluruhan, bukan. Bukan jumlah secara keseluruhan. Jelas kan? Antum bisa tahu ini, paham ini bentuknya. Itu sama dengan kita kadang begini. Sama yang ada kalimat yakumu zaidun yakumu amrun. Yakumu zaidun yakumu amrun. Apa antum bilang kalau masukkan in? In yakum zaidun yakum amrun. Sama itu, cuman yakum bilang majzum fi'il syarat. Yakum yang kedua majzum dengan jawaban syarat. Langsung karena lafadznya yang dijazm. Kalau ini in koma zaidun koma amr, tidak bisa kan antum bilang ini kata majzum. Iya kan? Karena dia mabni. Yang jadi jazm apanya? Mahalnya itu kata, bukan jumlah. Paham ya? Mahalnya itu kata, bukan apa? Jumlah. Jelas ya? Baik. Wa kadal qaulu fi fi'li syarti. Demikian pula ucapan pada fi'il syarat. Maksudnya demikian pula antum katakan pada fi'il syaratnya. Kan gini nih. In koma zaidun koma amrun. Kan tadi kan dibahas koma itu jawaban syarat. Fi mahalli jazmin jawaban syarat. Kalau in koma yang pertama sama juga. Antum bilang begitu. Ya kan? Fi'il madhi mabani fi mahalli jazmin fi'il syarat. Begitu maksudnya. Sama. Karena ini sama-sama apa? Sama-sama apa? Jazm. Kalau antum bilang begini. Kalau anak buat kalimat yang gini. In koma zaidun yakumu am. Kalau anak bilang dulu sebelum ada in. Koma zaidun yakumu amrun. Koma zaidun yakumu amrun. Apa antum bilang kalau masuk in? In koma zaidun yakum amron. Iya kan? Yakum amron. Yakum majzum. Iya kan? Alamat jazmnya adalah sukun. Fi mahal. Tidak perlu karena lafadznya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari bisa di jazm. Yang koma pertama. Yang koma pertama. Yang antum bilang apa? Fi'il syarat fi mahalli jazmin. Iya kan? Dipahami ini? Jadi begitu semuanya. Antum ucapkan. Jadi ketika dia mabni. Langsung bilang. Apakah fi'il syarat ataupun jawaban apa? Syarat. Jelas kan? Jadi tadi kan kalau jawaban syarat. Fi'il syarat juga seperti itu kalau dia mabni. Anda bisa pahami ini? Fi'il syarat juga seperti itu kalau dia apa? Mabni. Jadi yang dijazm apanya? Mahalnya. Mahalnya. Alhamdulillah. Walida walihada. Oleh karena ini takulu. Antum katakan. Ida atobta alaihi mudhari'an. Kalau antum atopkan kepadanya fi'il mudhari, wa amal tal awwala, dan antum amalkan yang pertama, nah in koma zaidun wa yaq'uda akhwaka koma amrun. In koma zaidun wa in koma wa yaq'uda akhwaka koma amrun. Anda coba perhatikan ini dalam bab tanazu. Dalam bab apa? Tanazu. Ini dalam contoh ini in koma wa yaquda akhwak. Yang beramal mana? Yang beramal di sini siapa? Koma. Karena cirinya yang kedua dikasih apa? Domir. Alif itnain. Antum amalkan yang pertama. Antum bilang koma amrun. Fatajzimul ma'tufa qabla an tukmilal jumlah. Maka antum jazm yang diatofkan sebelum disempurnakan jumlah. Kan gini. In koma wa yaquda. Dijazm. Itu kan dijazm itu. Apa alamat jazmnya ini yakuda? Hatpun nun. Kan begitu. Asalnya koma wa yakudani akhwaka koma amrun. Itu asalnya. Paham kan? Kemudian in koma wa yakuda.
dijazm dengan hakfun nun. Pertanyaannya, atop kemana? Kenapa bisa dijazm? Ke mahalnya apa? Koma. Bukan ke koma. Karena koma tidak dijazm. Tapi kemana? Ke mahalnya. Ini mudah karena kita sudah terlatih dengan mahal itu di isim la. Di pembahasannya siapa? La. Jadi mulai sekarang antum sudah bisa pahami dari pembahasan la kemarin dan di sini juga. Ternyata bisa atop ke mahal. Dan yang diatopkan itu ikut ke mahalnya. Kalau ropa-ropa, kalau nasab-nasab, kalau jer-jer, kalau jazm. Jadi bisa diatop ke mana? Ke mahal. Perhatikan itu. Iya, jadi jangan heran nanti. Iya kan? Kalau ada sesuatu yang berbeda. Jadi tidak selamanya atop itu harus ke lafaz. Tapi boleh juga ke mana? Ke mahal. Dipahami ini? Buktinya ini. In koma waik uda. Dihilangkan nunnya. Padahal koma tidak majzum. Lafadznya. Tapi mahalnya majzum. Jelas kan? Alhamdulillah. Fatajzimul ma'atuf. Maka antum jazm yang diatofkan. Siapa itu? Siapa yang antum jazm? Yakuda. Qabla antuk milal jumlata. Qabla antuk milal jumlatu. Sebelum kamu sempurnakan apa? Jumlah. Yaitu sebelum antum bilang koma amr. Jelaskan? Jelaskan? Alhamdulillah selesai. Tambih. Untuk jumlah ini ada tambih. Untuk masalah yang kelima ini ada tambih. Catatan. Ya. Idza qulta in qoma zaidun akumu. Gimana ini? In qoma zaidun akumu. Kok akumu? Ini masalah. Ini keunggulannya kalau Ibnu Hisham. Kalau sudah dia jelaskan masalah yang jelas, belum kasih lagi masalah yang tidak jelas. Itu kebiasaannya. Di Qaturnada juga begitu. Selalu dia bertanya, kalau begini gimana? Apa i'rabnya? Paham kan? Iya, kalau ada seperti ini. In qoma zaidun akumu. Pertanyaannya, ma mahallu akumu? Sekarang apa kedudukannya akumu? Kenapa akumu? Iya, fal jawab. Belum jawab sendiri lagi. Iya, jawabannya kila dikatakan. Huwa dalilul jawab. Wakila huwa ala idmaril fa. Ada yang mengatakan dia adalah dalil akan adanya jawaban. Dalil akan adanya apa? Jawaban. Jadi bukan dia jawabannya, makanya tidak dijazm. Tapi apa? Dia dalil akan adanya apa? Jawaban. Itu pertama. Dikatakan juga wahwa ala idmaril fa. Di sini di atas idmar, penghilangan fa. Jadi asalnya itu in qoma zaidun fa'akum. Antum bisa paham ini? Fa'akumu. Iya. Terus apa i'rabnya? Itu kan baru takdirnya. Ada yang menakdirkan ini akumu bukan jawabannya, tapi dalil akan adanya jawaban yang dihilangkan. Ada juga yang mengatakan ini akumu jawabannya bukan hanya dia, tapi ada fa akumu yang dihilangkan. Sekarang tinggal apa kedudukannya kalau begitu? Fa'alal awal, maka di atas i'rab yang pertama, apa i'rab pertama tadi? Dia sebagai dalilul jawab. Maka la mahalla lahu. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi karena bukan jawaban syarat. Dia cuma apa? Jadi dalil akan adanya jawaban. Kan begitu? Berarti dia adalah la mahalla lahu. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Li'annahu musanab. Karena dia adalah dianggap jumlah baru. Nah jumlah baru tidak punya kedudukan dalam i'rab akan datang nanti di pembahasan kalimat yang tidak punya kedudukan dalam i'rab. Pembahasan berikutnya. Kan ini kan pembahasan semua jumlah yang punya kedudukan. Nanti ada pelajaran jumlah yang tidak punya kedudukan. Di antaranya jumlah musta'naf. Jumlah baru. Iya. Jadi tidak ada mahalnya kalau begitu. Wa ala tsani, kalau antum i'rab di atas kedua, maka mahalluhul jazmu. Kedudukannya apa? Jazm. Iya kan? Kalau ini pas di pembahasan kita sekarang. Ya kan tadi kan kalau ada fa dan ada idza fujaiyah maka jadinya mahalnya apa? Jazm.
wa yadharu atharu dzalika fit tabi, dan akan nampak nanti pengaruhnya di tabi'nya. Artinya gini, kalau antum buat kalimat in qama Zaidun akumu, setelah itu antum atofkan sesuatu lagi setelahnya, itu akan nampak itu akumu apa kedudukannya. Paham? Paham ya? Kalau antum bilang wa yakumu amr, atofnya wa yakumu amr, berarti yang pertama la mahallahu minal i'rab. Tapi kalau antum bilang wa yakum amrun, berarti ada fa yang hilang. Itu mahalnya apa? Jazm. Jadi dua itu mana yang diinginkan? Jumlah baru atau apa? Atau jumlah yang ada fa-nya yang hilang. Paham ya? Nampak di mana? Di tabi'nya. Antum atofkan setelahnya. Itu akan nampak. Di atofnya itu antum baca apa? Nah, kalimat sempurnanya misalnya begitu. Antum bilang in qoma Zaidun akumu wa yakumu amr. Kan gampang artinya itu. In qoma Zaidun, kalau Zaid berdiri, saya berdiri dan Amr berdiri. Kan begitu jadi kalimatnya. Ya kan? In qoma Zaidun akumu wa yakumu amrun. Kalau begitu bacaannya ke yang pertama, akumu berarti jumlah baru. Dalilul jawab. Terus yakumu ma'tub ala akumu yang jumlah baru. Paham ini? Tapi kalau dibaca in qoma Zaidun akumu wa yakum amrun, berarti itu apa? Yang kedua, ini adalah jawaban syarat. Yang hilang apanya? Fa-nya. Kenapa kita katakan jawaban syarat yang hilang fa-nya? Kenapa tidak bilang saja jawaban syarat? Kan fi'il mudhari. Karena dia tidak dijazm, itu masalahnya. Kan dibaca akumu. Kalau seandainya dia bilang akum, in qoma Zaidun akum, selesai cerita. Ini pertanyaan tadi itu, apa dia? Karena dia baca akumu. Kalau seandainya langsung dia jawab, dia baca akum, selesai. In qoma Zaidun akum, apa jadinya? Langsung, tidak perlu dibilang ada takdirnya fa, atau dihilang itu adalah dalilul jawab. Karena langsung bilang jawaban syarat. Anda paham ini? Ini kalau ada yang bilang begitu, in qoma Zaidun akumu, dia rofa. Paham kan? Dia rofa. Sudah antum mengerti ini masalahnya? Siapa yang belum paham ini masalah? Aba Musa? Aba Tolha? Yakin? Ihsan? Insya Allah. Kapan? Siap Ihsan. Iya. Jadi kita suruh lagi berdiri ini. Iya. Ini kan? Ini in koma. In koma. Kata koma. Ini yang fil madi. Mabni di atas apa? Di atas fathah. Tapi fi mahalli apa? Jazmin. Sebagai apa? Fi'il syarat. Kan itu. Ya kan? Koma. Sekarang masalahnya ini. Sekarang yang ini. Akumu. In koma Zaidun. In koma Zaidun. Zaidun dan fa'il. Akumu. Akumu. Kalau seandainya dia bilang akum. Akum. Selesai cerita. Kalau dibilang in koma Zaidun akum, selesai. Langsung akum apa? Langsung akum apa? Jawab syarat. Ini kalau begitu selesai sebenarnya. Cuman sekarang ada orang bilang in koma Zaidun akumu. Paham? Akumu sebagai apa? Ada dua. Pertama dalilul jawab. Dalilul jawab. Dalil akan adanya apa? Jawaban yang dihilangkan sebelum dia. Dia hanya sebagai dalil saja. Tahu dalil? Tanda. Kemudian yang kedua, dia sebagai apa?
Ya. Dia apa? Dia tetap jawaban apa? Syarat. Iya. Jawaban syarat. Terus bisa. Itu kan jawaban syarat. Syaratnya ada dua. Harus ada fa atau apa? Ida. Iya. Kalau dia jumlah ismiyah, maka ida. Kalau dia jumlah fi'liyah, maka siapa? Fa. Paham? Dia bilang jawaban syarat biidmar alfa. Tahu artinya biidmar? Disembunyikan. Kata lainnya bihadfil fa. Atau kata lain mereka bilang biiskotil fa. Ini hilang. Paham kan? Jadi ini tetap jawaban apa? Syarat. Kalau dia jawaban syarat bukan langsung majzum, tapi fi mahalli jazmin. Paham kan? Fi mahalli jazmin. Sekarang ini kan dua. Ini kan dua i'rabnya. Iya. Yang mana yang diinginkan? Maka nampak kalau ada tabi'nya di sini. Kalau ada tabi, tahu tabi? Ada tawabi, apakah atof, naat, ba? Tidak mungkin naat karena fi'il kan. Di sini kita contohkan apa apa namanya atof, tabi'nya. Nampak di gini. Kalau anak bilang wa yakum amr. Wa yakum amrun fa'il. Yakumu. Kalau dibaca yakumu, maka i'rabnya ikut mana? Yang pertama sebagai dalilul jawab. Tapi kalau dia baca, ya, dia baca ini yakum, maka yang mana? Yang kedua. Atau ke mana? Atau ke mahal jazm. Bisa paham, Misan? Jelas ya? Ini masalah. Ini masalah yang belum berikan sebelum keluar. Jelas ya? Selesai. Wasadis. Wasadisah yang keenam. Ada 7 yang punya mahal ini. Yang keenam. At-tabi'atu li mufradin. Tabi'nya mufrad. Tahu tabi'nya mufrad? Mufrad satu kata. Mufrad satu kata. Tabi'nya. Kan sudah lewat kalau hal. Kalau ini tabi'nya. Kata beliau, wa mahalluha kal jumlatil man'utu biha. Seperti jumlah yang disifati dengannya. Artinya, ada sebelumnya kalimat mufrad, satu kata. Kemudian setelahnya ada jumlah. Jumlah ini apa mahalnya? Jumlah ini apa? Mahalnya itu pertanyaan kita. Kata beliau, wa mahalluha bihasabi man'utiha. Tentunya kedudukannya sesuai dengan naatnya. Sesuai dengan man'utnya. Kan dia naat ini jumlah. Kedudukannya sesuai dengan apa? Man'utnya yang dia sifati sebelumnya. Paham? Paham ya? Misalnya gini. Anak katakan gini. Iya. Ja'a rojulun. Ya beki. Ja'a rojulun. Ya beki. Ini kan ya beki apa? Bukan. Dia fi'il mudhari. Paham kan? Fi'il mudhari. Marfu. Alamat dia marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Alamat rupanya adalah dhamma muqaddarah karena fi'il mudhari mutal akhir. Ya beki. Fa'ilu dhamir mustatir takdirnya apa? Huwa. Kembali ke rajul. Jumlah ini ya beki. Fi mahalli raf'in na'at rajul. Tidak bisa karena rojul nakiro. Kan sohibul hal kan, makanya saya contohkan situ kan ini sebagai naat. Otomatis mufrad sebelumnya harus apa? Nakiro. Karena kalau saya contohkan ma'rifah nanti jadi hal yang sudah lewat sebelumnya mahalnya pasti mansub. Kalau ini kan mahalnya tergantung man'ut. Kalau saya bilang begini, ra'aitu rojulan ya beki. Apa mahalnya ini? Apa mahalnya ini? Kan ra'aitu rojulan. Tadi kan ja'a rojulun. Ya beki. Kita bilang ya beki apa? Fi mahali rof'in na'at. Rojulun. Ra'aitu rojulan. Ya beki.
Fi mahali nasbin na'at juga. Na'atnya siapa? Rojulan. Marortu bi rojulin yabki. Fi mahali jarin na'atnya rojulin. Antum pahami? Inilah perkataan penulis. Mahalnya sesuai dengan man'utnya. Antum bisa pahami itu? Lihat di ayat, lihat contoh yang dibawa oleh penulis. Itu contoh langsung itu. Itu kan mudah. Iya. Fahiyati maudhi raf'in pinah. Maka dia berada dalam kedudukan rofa pada contoh. Min qabli ayyatiya yaumun. Yaumun. Rofa atau nasab? Rofa. La bay'un fihi. Jumlah. La bay'un fihi. Ini jumlah namanya. Paham gak ini? Apa mahalnya ini la bay'un fihi? Fi mahali raf'in na'at. Makanya terjemahannya nanti sebelum datang suatu hari yang. Kenapa artinya yang? Karena na'at begitu untuk sambung jumlahnya. Untuk menyambung apa? Jumlahnya. Iya, selesai. Wa nasbin pinah. Nasab pada contoh. Wattaku yauman. Turja'una fihi ilallah. Lihat, turja'una jumlah. Setelah nakiro, irobnya na'at. Tapi mahalnya apa ini? Nasab. Iya, fi mahalli nasbin na'at. Iya kan? Wajarin, bisa juga fi mahalli jarin pinah pada contoh. Liyaumin la roiba fi. Liyaumin la roiba fi. Kata la roiba fi. Itu jumlah setelah liyaumin. Nakiro majrur fi mahali, iya istilahnya berarti fi mahali jarin. Paham kan? Selesai. Paham ya? Sudah. Aman dia naat. Asabiah yang ke-7. Dan ini untuk terakhir, ada untuk jumlah yang punya mahal. Atabi'atu li jumlatin laha mahal. Kalau tadi tabi untuk mufrad, iya kan? Tabi untuk apa? Mufrad. Tadi mufradnya itu rofa, nasab, jar, kan begitu? Kalau ini pengikut untuk jumlah yang punya mahal. Jadi dia ikuti jumlah yang punya mahal. Maka mahalnya kemana nanti ini? Sama juga sesuai dengan apa? Jumlah itu. Lihat, nah. Zaidun koma abu. Wa kok ada aku. Zaidun koma aku abuhu. Zaidun apa irobnya? Mubtada, koma fi'il madi mabni, abu fa'il, koma abu fi mahalli, koma abu fi mahalli raf'in khobar zaidun. Sekarang wako ada aku. Wow atau ko ada fi'il madi, aku fa'il, ko ada aku fi mahali raf'in atau ke mana? Ke koma abu. Antum bisa pahami? Jelaskan. Mudah sekali. Fa jumlatu koma abu fi mahali raf'in. Li'annaha khabarun mubtada. Karena dia jumlah sebagai khabar mubtada. Wa kada jumlatu ko ada aku. Maka demikian pula jumlah ko ada aku. Maksudnya fi mahali raf'in juga. Kenapa? Li'annaha ma'tufatun alaiha. Karena diatofkan kepadanya juga. Antum bisa pahami? Mudah. Sekarang lagi. Walau qaddartal atfa alal jumlatil ismiyah. Kalau antum takdirkan atofnya kepada jumlah ismiyah. Maksudnya antum atofkan ko ada aku kepada Zaidun koma abu. Antum tidak atofkan kepada koma abu. Tapi Zaidun koma abu. Itu kan jumlah apa namanya itu? Jumlah ismiyah. Karena mulainya dari Zaid. Antum bisa pahami ini? Gimana ini? Maka lam yakun lil ma'tufi mahal. Maka untuk yang diatofkan itu tidak punya kedudukan. Kenapa? Karena Zaidun koma abu jumlah musta'naf. Jumlah baru. La mahalla lahu minal i'rab. Antum pahami ini? Pahami ini? Dipahamin? Belum paham yang itu karena belum ada nanti pembahasan jumlah yang tidak punya mahal. Jumlah yang tidak punya mahal. Jadi kalau antum atofkan ke koma abu fi mahali raf'in. Tapi kalau antum atofkan dari Zaidun koma abu la mahallah minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam apa? I'rab. Antum bisa pahami? Bisa ini?
Ini kata beliau. Sebentar, lihat lebih jelas lagi nanti. Walau qaddartal wawal hal. Kalau antum takdirkan wawunya waw haliyah. Itu yang wa qa'ada'ahu. Kanatil jumlah fi maudhi nasbin. Maka jumlahnya tentunya fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Hal. Antum bisa paham ini? Itu kalau antum takdirkan wawunya waw haliyah. Iya. Wa kanat qad fiha mutmarotan, dan adalah kode padanya disembunyikan. Kenapa? Karena syarat waw haliyah itu harus ada kode sebelum fiilnya. Seharusnya kan dikatakan kan modelnya Zaidun qoma abuhu wa qad ada aku. Paham? Wa qad ada aku. Maka di sini kan seharusnya ada kode. Di sini tidak ada. Maka dikatakan kodenya apa? Mutmaro. Kodenya dihilangkan. Takdirnya seperti itu tadi. Ya. Zaidun qoma abu wa qad ada aku. Wa qad ada aku. Itu kalau antum takdirkan wawunya waw apa? Haliyah. Selesai. Kemudian itu kalau ditakdirkan jika begitu. Jika begitu. Kalau antum mau cari masalahnya dia. Iya. Wa idza qulta. Sekarang lagi kalau antum bilang qala Zaidun Abdullahi muntalikun wa amrun muqimun. Gimana ini? Qala Zaidun Abdullahi muntalikun wa amrun muqim. Abdullah pergi, Amr tidak. Apa nih? Falaisa min hadzal bab. Bukan dalam bab ini. Maksudnya wa amrun muqim. Bukan atop ke situ. Bukan dalam bab ini. Bal alladhi mahalluhu nasab majmu'ul jumlatain. Bahasanya bahkan yang kedudukannya nasab adalah seluruh dua jumlah itu. Yaitu Abdullahi muntalikun wa amrun muqimun. Sebelum kita baca lanjut. Jangan lihat selanjutannya. Kenapa kira-kira mahalnya nasab? Makul qaul. Mahkiatan bil qaul. Kan qala Zaidun. Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Qala Zaidun. Ini jumlah semuanya ini. Jumlah semuanya ini yaitu Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Itu fi mahalli nasbin mahkul qaul. Sebagai maf'ul bih yang kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Antum bisa paham ini. Jadi ini bukan dari bab ini. Bukan dari bab yang kita bicarakan sekarang. Yang tabi untuk jumlah. Karena lebih diutamakan itu yang di depan. Qala Zaidun. Lebih diutamakan kata apa? Qala Zaidun. Paham ini? Makanya kata beliau, li'annal majmu'a huwal makul. Karena seluruhnya dia adalah yang dikatakan. Yaitu qala Zaidun. Yang dikatakan itu yang istilahnya. Fakulu minuhuma juz'ul makul la makul. Maka setiap dari keduanya adalah bagian dari yang dikatakan. Bukan dikatakan saja. Tapi sudah bagian keseluruhannya. Dua-duanya. Anda paham ini? Fakulun minhuma juz'ul makul. Setiap dari keduanya adalah bagian dari yang dikatakan. Jadi yang dikatakan oleh Zaid adalah Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Anda bisa paham ini? La makul. Nah, bukan hanya satu saja yang dikatakan. Artinya bukan hanya bilang Abdullahi muntalikun. Kemudian antum atopkan wa amrun mukim. Sehingga antum katakan ini amrun mukim fi mahalli nasbin atau kepada makul yang pertama. Bukan. Anda bisa paham ini? Paham? Jadi dua-duanya itu adalah bagiannya. Bukan hanya satu makul saja. Anda bisa pahami itu pernyataan? Paham Muhammad? Maksudnya gini, kata bahasa simpelnya saja. Yaitu Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Inilah yang diucapkan oleh Zaid. Bukan hanya dia bilang, bukan Zaid bilang Abdullahi muntalikun. Kemudian diatopkan wa amrun mukim. Kalau babnya itu kan masuk sini. Atop ke mahalnya apa? Jumlah. Ya, ini enggak. Kalimat ini bukan. Karena semuanya sudah dia ucapkan. Jelas? Paham ini? Selesai. Kemudian masalah tustanya. Kita masuk di satu masalah pertamanya. Kita masuk ya. Masuk atau tidak? Ya? Enggak usah. Iya.
Baca saja judul berarti. Al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga, fi bayanil jumalil lati la mahalla laha. Jadi masalah ketiga ini adalah dalam menjelaskan jumlah yang tidak punya kedudukan. Wahya aidon sab'un. Dia juga ada 7. Ihdahal ibtidaiyah. Yang pertama jumlah ibtidaiyah wa tusammal musta'nafa aido. Dinamakan jumlah baru juga. Anda paham ini? Sampai situ je. Ini yang tadi itu maksudnya. Itu yang tadi yang kenapa kita katakan tadi itu kalau kita katakan dia adalah jumlah baru tidak punya mahal. Ada apa? Karena ini masuk di golongan berikutnya. Karena jumlah itu ada 2 modelnya. Ada jumlah yang punya mahal, ada jumlah yang tidak punya mahal. Jumlah yang punya mahal selesai. 7. Paham kan? Mahalnya tergantung kan terbagi-bagi. Ya, setelah itu insya Allah berarti nanti kita akan masuk di pembahasan berikutnya. Jumlah yang tidak punya mahal. Jumlah yang tidak punya mahal. Ingat, di bab 1 ini ada 4 masalah. Jadi masalah yang ketiga yang kita akan masuki nanti hari Senin insya Allah. Ya, kan tinggal 2 masalah lagi. Tinggal 2 apa? Masalah. Setelah itu kita akan masuk di bab 2. Ya, kita akan masuk di bab 2. Iya. Bab 2 pendek sekali. Insyaallah, pendek. Mungkin 1 kali pertemuan. Insyaallah. Ini pertemuan keberapa ini? Ketiga. Masih banyak 15 ya. Berapa dulu janjinya? Oh 15. Tah? Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan dulu. Antum meroja itu ya. Alhamdulillah. Ini berfaedah sekali. Tidak ada di kitab lain. Dijadikan silsilah ini. Tidak ada di kitab lain. Tidak ada di nanti di buku setelahnya. Tidak ada juga di sebelumnya pembahasannya. Karena dia fokusnya yang tidak ada di sebelumnya. Tidak ada di setelahnya. Jadi tidak ada belum singgung di kotur nada. Dia bawakan di sini. Di buku ini. Paham kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya. Iya. Dia direbutkan oleh koma dan wayak uda. Paham Pak? Masuk dalam bab tanazuk di mutamimah. Betul. Sekarang kan yang beramal koma. Yang di depan. Yang kedua kita kasih domir. Sekarang domirnya ini yak uda ada domir itnain kan. Kembali ke mana? Akwak. Boleh atau tidak? Boleh. Karena asal kedudukan akwak di mana? Di sebelumnya yak uda. Karena asalnya wa in koma akwaka wa yak uda. Paham kan Pak? Kan boleh kembali kepada setelahnya secara lafaz, tapi kedudukannya adalah sebelumnya. Yang tidak boleh itu kalau lafaznya setelahnya dan kedudukannya ada setelahnya. Itu yang tidak boleh kecuali darurat. Nah? Misalnya ja'a Zaidun yabki kan hak. Kita bilang qala Amr ja'a Zaidun yabki. Langsung semuanya fi mahali nasbin maqul qaul. Itu antum paham dibilang Abu Dar kan gini. Kalau kita bilang ja'a Zaidun yabki. Ini kan yabki hal. Ya kan? Hal kan jatuh setelah ma'rifah. Tapi kalau kita sekarang bilang begini, qala Amrun ja'a Zaidun yabki. Nah, apa i'rabnya yabki? Begitu. Apakah dia fi mahalli nasbin maqul qaul? Enggak. Kita kan yang maqul qaul kan ja'a Zaidun yabki. Sama dengan kasusnya tadi. Yang maqul qaulnya adalah semuanya, bukan hanya satu saja. Bukan hanya ja'a Zaidun. Nah, tapi ja'a Zaidun yabki. Paham kan? Sama semua contohnya begitu. Pokoknya kalau maqul qaul semua yang dikatakan fi mahalli nasbin. Semuanya.
Nah, iya, misalnya antum lagi katakan misalnya qala Amr ja'a Zaidun yabki wa Nu'man yadhak. Qala Amr ja'a Zaidun yabki wa Nu'man yadhak. Itu berkata Amr, Zaid datang dalam keadaan menangis. Nu'man datang dalam keadaan ketawa. Gimana ini? Sama ini. Ini atop semua ini. Ini wa Nu'man yabki. Itu bukan atop ke jumlah sebelumnya. Tapi ini makul qaul. Semuanya itu fi mahli nasbin. Tidak ada lagi dibilang atop jumlah begitu. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta.